Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, menikmati napas kehidupan yang sungguh luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini tertulis dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita sibuk mengejar banyak hal. Kita mengejar uang, kita mengejar pekerjaan, pendidikan, kesuksesan, jabatan, bahkan kita sibuk mengejar pengakuan dari orang lain. Tetapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya untuk apa saya hidup? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang sederhana tetapi sangat mendalam. Dikatakan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Inilah yang menjadi kesimpulan dari segala sesuatu yang dicari manusia di dalam hidup. Untuk itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, takut akan Allah berarti menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Saudara-saudari yang terkasih, takut akan Allah bukan berarti kita hidup dalam ketakutan kepada Tuhan, melainkan kita menghormati, kita mengasihi, dan kita menyadari bahwa hidup kita berada di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kita lebih takut mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Kita takut tidak diterima. Kita takut kehilangan jabatan atau takut dianggap gagal oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita begitu sibuk menyenangkan hati manusia sampai lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan yang menjadi utama, maka cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita mengambil keputusan akan berubah jauh lebih baik. Yang kedua, berpegang pada perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan. Percuma kita rajin beribadah jika di luar gereja kita masih suka berbohong, menyakiti orang lain, menyimpan kebencian, atau berlaku tidak adil. Saudara-saudari yang terkasih, takut akan Allah harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Iman bukan hanya apa yang kita katakan tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Yang kedua, berpegang pada perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kita rajin beribadah jika di luar gereja kita masih suka berbohong, menyakiti orang lain, menyimpan kebencian, atau berlaku tidak adil.
Takut akan Tuhan harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Ketika kita memilih jujur meskipun dirugikan, meskipun kita terluka, tetapi kita mengampuni, menolong meskipun tidak dapat pujian, dan tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Yang ketiga, ingat bahwa setiap kehidupan akan dipertanggungjawabkan. Pada ayat yang ke-14 berkata bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. Artinya tidak ada satupun yang benar-benar tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita perjuangkan, apa dosa yang kita lakukan, atau apa kebaikan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Karena itu, jangan hidup hanya untuk mendapatkan penilaian manusia. Hiduplah dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya hidup bukan diukur dari berapa banyak harta yang kita kumpulkan, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa terkenal nama kita. Tapi pengkhotbah mengingatkan kita bahwa inti dari kehidupan adalah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah Tuhan benar-benar menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Apakah perkataan, pekerjaan, keluarga, dan seluruh kehidupan kita menunjukkan bahwa kita hidup di hadapan Tuhan? Jangan hanya mencari kehidupan yang hanya sukses di mata manusia. Carilah kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Sebab ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, disitulah kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati napas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami dan mengingatkan kami untuk taat akan perintah-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan serta kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang akan melangkahkan kakinya memulai aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.